Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Nur Afiani Zunita dari kelas 1A dengan NIM 2105411000002. Di sini saya akan mempresentasikan hasil pengerjaan dari paper saya terkait dengan 3 peranan Pancasila yang sudah saya ringkas ke dalam bentuk PPT. Berikut adalah penjelasan tentang Pancasila. Pancasila merupakan etika dan juga moral bangsa Indonesia dalam artian yakni sebuah inti bersama dari berbagai moral yang secara nyata terdapat di Indonesia. Bangsa Indonesia memiliki berbagai moral yang berasal dari segi agama, kepercayaan, dan juga adat istiadat. Masing-masing dari itu memiliki corak tersendiri, berbeda satu sama lain, dan hanya berlaku bagi golongan yang bersangkutan. Namun demikian, dalam moral-moral itu terdapat unsur-unsur bersama yang bersifat umum dan juga mengatasi segala paham dari golongan. Dengan demikian, nampaklah bahwa moral Pancasila mengatasi segala golongan dan juga bersifat nasional. Peranan Pancasila yang akan kita bahas kali ini yang pertama adalah Pancasila sebagai dasar negara, yang kedua adalah Pancasila sebagai sistem filsafat, dan yang ketiga adalah Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Yang pertama adalah Pancasila sebagai dasar negara. Konsep Pancasila sebagai dasar negara diajukan oleh I.R. Soekarno dalam pidatonya pada hari terakhir sidang pertama BPUPKI tanggal 1 Juni 1945 yang isinya untuk menjadikan Pancasila sebagai dasar negara falsafah bagi negara Indonesia merdeka. Usulan tersebut ternyata dapat diterima oleh seluruh anggota sidang. Penetapan Pancasila sebagai dasar negara tersebut memberikan pengertian bahwa negara Indonesia merupakan negara Pancasila. Hierarki sila Pancasila. Pancasila yang mempunyai hierarki dalam setiap sila-sila dalam Pancasila yang mempunyai wujud kepedulian terhadap bangsa Indonesia. Hal itu mengandung arti bahwa negara harus tunduk kepadanya, membela dan juga melaksanakannya dalam seluruh perundang-undangan. Mengenai hal tersebut, negara Pancasila adalah suatu negara yang didirikan, dipertahankan, dikembangkan dengan tujuan untuk melindungi dan juga mengembangkan martabat serta hak asasi semua warga bangsa Indonesia dalam kurung kemanusiaan yang adil dan juga beradab, agar masing-masing dapat hidup layak sebagai manusia dengan mengembangkan dirinya serta mewujudkan kesejahteraan umum, yaitu kesejahteraan lahir batin seluruh rakyat dan juga mencerdaskan kehidupan bangsa. Pancasila sebelum menjadi dasar negara. Pancasila sebelum disahkan sebagai dasar negara, nilai-nilai yang terkandung di dalamnya sudah ada dalam adat istiadat dan juga kebudayaan masyarakat bangsa Indonesia. Berikut contoh perwujudannya, yakni pandangan hidup, jati diri, cara hidup, cora watak, dan juga falsafah hidup. Dengan keseluruhan hal tersebut, nilai-nilai Pancasila sudah menyatu dengan kehidupan bangsa Indonesia. Maka, bangsa Indonesia merupakan kausa materialis Pancasila. Secara epistemologis, Pancasila sebagai dasar negara merupakan sebuah kebenaran dan keberadaannya melalui proses waktu dan juga zaman yang panjang. Pancasila sebagai cita hukum membawa konsekuensi Pancasila menjadi sumber tertib hukum dan juga sumber dari segala sumber hukum dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Keseluruhan produk hukum di Indonesia tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Pancasila haruslah dijadikan sebagai sumber orientasi bagi pengembangan hukum di Indonesia. Yang kedua adalah Pancasila sebagai sistem filsafat. Filsafat Pancasila dapat didefinisikan sebagai refleksi kritis dan juga rasional tentang Pancasila sebagai dasar negara dan juga kenyataan budaya bangsa, dengan tujuan untuk mendapatkan pokok-pokok pengertiannya yang mendasar dan juga menyeluruh. Pancasila merupakan kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, karena dalam masing-masing sila tidak bisa ditukar tempat atau dipindahkan. Bagi bangsa Indonesia, Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa dan juga negara Indonesia. Dan filsafat merupakan suatu ilmu pengetahuan karena memiliki logika, metode, dan juga sistem. Pancasila dikatakan sebagai filsafat negara. Pancasila merupakan hasil perenungan jiwa yang mendalam yang dilakukan oleh para pendahulu kita, yang kemudian dituangkan dalam suatu sistem yang tepat di mana Pancasila memiliki hakikatnya tersendiri yang terbagi menjadi 5 sesuai dengan kelima sila-silanya tersebut. Awal perkembangan.
Filsafat Pancasila kemudian dikembangkan oleh Soekarno sejak 1955 sampai kekuasaannya berakhir, yakni pada 1965. Pada saat itu, Soekarno selalu menyatakan bahwa Pancasila merupakan filsafat asli dari Indonesia yang diambil dari budaya dan juga tradisi Indonesia, serta merupakan akulturasi budaya India, yakni Hindu-Buddha, Barat yakni Kristen, dan juga Arab yakni Islam. Hakikat Pancasila sebagai dasar filsafat. Pancasila sebagai sistem filsafat bangsa dan juga negara Indonesia, hal ini bahwa hakikatnya Pancasila bukan hanya hasil dari pemikiran bagi oleh orang sekelompok atau seseorang sebagaimana ideologi lain, melainkan Pancasila berkembang dari hasil nilai-nilai adat istiadat yang muncul, nilai kebudayaan, dan juga unsur religius yang terdapat di masyarakat sebelum membentuk sebuah negara. Pancasila berkedudukan sebagai dasar negara dan juga ideologi bangsa dan negara, serta falsafah bangsa Indonesia. Dengan demikian, bahwa falsafah Pancasila sebagai dasar falsafah negara Indonesia yang harus diketahui oleh seluruh negara Indonesia agar menghormati, menghargai, menjaga, dan juga menjalankan apa-apa yang telah dilakukan oleh para pahlawan terdahulu, khususnya pahlawan proklamasi yang telah berjuang untuk kemerdekaan negara Indonesia saat ini. Selanjutnya adalah Pancasila sebagai dasar nilai dari pengembangan ilmu. Perkembangan ilmu pengetahuan dan juga teknologi pada saat ini semakin pesat dan menyebabkan dampak yang signifikan di setiap aspek kehidupan manusia. Negara Indonesia terkena dampak perkembangan iptek yang didukung dengan jaringan informasi dan juga komunikasi berupa internet yang mudah diakses oleh semua orang dari berbagai penjuru dunia. Pengembangan iptek banyak terjadi terutama di negara-negara barat yang maju seperti Inggris, Amerika, Belanda, dan sebagainya. Iptek tersebut tersebar sampai ke Indonesia tentunya mengandung berbagai muatan nilai dari negara pengembang iptek tersebut. Nilai tersebut tentu tidak hanya nilai positif saja, namun juga terdapat nilai negatif. Nah, kadang nilai tersebut berbenturan dengan nilai-nilai bangsa Indonesia, yang artinya nilai tersebut tidak sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu memiliki arti bahwa kelima nilai dari Pancasila itu sendiri merupakan pedoman dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan juga teknologi. Akan tetapi, sejalan dengan perkembangan iptek di masa kini, tidak dipungkiri selain dampak positif juga terdapat dampak negatif pula. Pengaruh dari budaya luar dengan mudah masuk ke Indonesia menyebabkan lunturnya budaya Indonesia itu sendiri dan juga dijumpai kasus-kasus penyalahgunaan iptek yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Oleh karena itu, kedudukan Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu penting dan alangkah baiknya apabila meletakkan Pancasila sebagai etika pengembangan iptek. Beberapa definisinya, yang pertama adalah bahwa setiap iptek yang dikembangkan di Indonesia haruslah tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Yang kedua, bahwa semua iptek yang dikembangkan di Indonesia harus menyertakan nilai-nilai Pancasila sebagai faktor internal pengembangan iptek itu sendiri. Yang ketiga adalah bahwa nilai-nilai Pancasila berperan sebagai rambu normatif bagi pengembangan iptek di Indonesia. Artinya mampu mengendalikan iptek agar tidak keluar dari cara berpikir dan juga cara bertindak bangsa Indonesia. Dan yang terakhir adalah bahwa setiap pengembangan iptek haruslah berakar dari budaya dan juga ideologi bangsa Indonesia itu sendiri, atau yang lebih dikenal dengan istilah mempribumian ilmu atau indigenisasi ilmu. Keempat, pengertian Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu sebagaimana dikemukakan ini tadi mengandung konsekuensi yang berbeda-beda. Selanjutnya adalah pentingnya Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu dapat ditelusuri ke dalam hal-hal sebagai berikut. Yang pertama adalah pluralitas nilai yang berkembang dalam kehidupan bangsa Indonesia dewasa ini sering dengan kemajuan ke iptek menimbulkan perubahan dan cara pandang manusia tentang kehidupan. Hal ini membutuhkan renungan dan juga refleksi yang mendalam agar bangsa Indonesia tidak terjerumus ke dalam penentuan keputusan nilai yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa. Yang kedua, dampak negatif yang ditimbulkan kemajuan iptek terhadap lingkungan hidup berada dalam titik nadir yang membahayakan eksistensi hidup manusia di masa yang akan datang. Oleh karena itu, diperlukan tuntunan moral bagi para ilmuwan dan dalam pengembangan iptek di Indonesia. Selanjutnya, yakni perkembangan iptek yang didominasi negara-negara barat dengan politik global ikut mengancam nilai-nilai khas dalam kehidupan bangsa Indonesia seperti spiritualitas, gotong royong, solidaritas, musyawarah, dan cita rasa keadilan.
Oleh karena itu, diperlukan orientasi yang jelas untuk menyaring dan juga menangkal pengaruh nilai-nilai global yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kepribadian bangsa Indonesia. Nah, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.